Halo sahabat biologi semuanya, masih tetap semangat kan untuk belajar biologi? Ya, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari sistem peredaran darah sebelumnya. Yang bahasan untuk kali ini itu mengenai sistem penggolongan darah dan bagaimana proses transfusi darah. Adapun tujuan dari pembelajaran untuk hari ini yaitu untuk mengidentifikasi tentang golongan darah dan untuk mengetahui cara transfusi darah. Oke, kita simak saja pembahasan kali ini. Golongan darah dan transfusi darah. Kita bahas pertama mengenai golongan darah. Golongan darah merupakan klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Kemudian ada yang dikatakan antigen. Antigen itu merupakan protein polisakarida yang dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Kemudian reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan namanya aglutinasi atau disebut juga penggumpalan pada sel darah merah, maka antigen disebut juga aglutinogen. Sedangkan antibodi disebut juga aglutinin. Jadi kalian harus mengingat aglutinasi itu merupakan penggumpalan, sedangkan antigen disebut juga aglutinogen, sedangkan antibodi disebut juga aglutinin. Yang pertama akan kita bahas penggolongan darah sistem AB0. Golongan darah sistem AB0 ditemukan oleh ilmuwan Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem AB0 dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya antigen atau aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta antibodi atau aglutinin tipe alfa atau anti A dan tipe beta atau anti B di dalam plasma darahnya. Bisa kalian amati pada jenis golongan darah. Jenis golongan darah A, aglutinogen atau antigennya adalah A, sedangkan aglutinin atau antibodinya adalah beta atau anti B. Kemudian golongan darah B, aglutinogen atau antigennya adalah B, aglutinin atau antibodinya adalah alfa atau anti A. Kemudian golongan darah AB, aglutinogen dan atau antigennya A dan B, sedangkan aglutininnya tidak ada. Kemudian untuk golongan darah 0, aglutinogennya tidak ada, sedangkan aglutininnya alfa atau anti A dan beta ya harusnya, beta atau anti B. Kemudian penggolongan darah sistem Rhesus. Penggolongan darah sistem Rhesus ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940. Penggolongan darah sistem Rhesus berdasarkan ada atau tidak adanya aglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Antigen RHD berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Individu yang memiliki antigen RHD disebut RH positif, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RHD disebut RHD negatif. Individu RH negatif tidak memiliki aglutinogen anti-RHD dalam plasma darahnya, tetapi akan memproduksi aglutinin anti-RHD jika bertemu dengan darah Rhesus positif yang mengandung antigen RHD. Bisa kalian amati pada tabel, apabila jenis golongan darahnya Rhesus positif, maka dia memiliki antigen RHD. Apabila dia Rhesus negatif, dia tidak memiliki antigen RHD. Kemudian pengaruh faktor Rhesus pada transfusi darah. Jika seseorang memiliki darah Rhesus negatif diberi darah dari donor Rhesus positif, maka akan segera memproduksi aglutinin anti-RHD. Transfusi tersebut pada awalnya tidak membahayakan, tetapi transfusi darah Rhesus positif selanjutnya akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah donor karena aglutinin anti-RHD pada resipien yang terbentuk sudah banyak. Kemudian pengaruh faktor Rhesus terhadap janin saat kehamilan. Jika ibu memiliki darah Rhesus positif dan janin yang dikandungnya memiliki Rhesus negatif, perbedaan ini tidak akan menimbulkan masalah. Kemudian jika ibu memiliki darah Rhesus negatif sedangkan janin yang dikandungnya memiliki Rhesus positif, dapat warisan dari ayah, tubuh ibu secara alamiah akan bereaksi membentuk yang namanya antibodi anti-RHD untuk melindungi tubuh ibu sekaligus melawan benda asing.
yaitu antigen RHD darah janin. Kemudian akan berakibat sel darah janin akan pecah dan hancur. Kondisi ini menyebabkan kematian janin di dalam rahim atau jika lahir bayi akan menderita erythroblastosis fetalis, yaitu pembengkakan hati dan limpa, anemia, penyakit kuning, dan gagal jantung. Kemudian ini adalah hubungan antara ayah, ibu, dan janin dengan keperluan injeksi rogam pada ibu. Bisa kalian amati untuk ibu misalnya resusnya positif, ayah resus positif, janin akan resus positif. Tidak diperlukan injeksi imunoglobulin pada ibu. Kemudian ibu resus negatif, ayah resus negatif, janin resus negatif, tidak diperlukan injeksi imunoglobulin. Kemudian ibu resus positif, ayah resus negatif, janin bisa resus positif atau negatif, tidak diperlukan injeksi imunoglobulin. Kemudian ibu resus negatif, ayah resus positif, janin bisa resus positif atau negatif, diperlukan adanya injeksi imunoglobulin pada ibu. Ya. Sekarang kita lanjut ke uji golongan darah. Di sini bisa kalian amati, misalnya diberikan anti A, anti B, anti AB. Misalnya anti A itu menggumpal, anti B-nya tidak menggumpal, anti AB-nya menggumpal. Itu adalah sistem golongan darahnya untuk yang pertama ini adalah golongan darah A dengan resus positif. Kemudian kita lihat yang ketiga, anti A-nya tidak menggumpal. Kemudian anti B-nya menggumpal. Anti AB-nya menggumpal, berarti golongan darahnya B. Kemudian yang ini, anti A-nya dia menggumpal, anti B menggumpal, anti AB-nya menggumpal, berarti golongan darah AB. Kemudian yang bagian terakhir, semuanya tidak menggumpal, berarti golongan darah 0. Ini merupakan contoh dari uji golongan darah. Kemudian kita lanjut ke transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Orang yang memberikan darahnya disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Pada saat transfusi darah diberikan, plasma darah dari donor diencerkan oleh plasma darah resipien, sehingga aglutinin atau antibodi donor tidak dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan. Jika golongan darah donor tidak cocok dengan golongan darah resipien, maka aglutinin atau antibodi dalam plasma darah resipien akan menggumpalkan sel darah merah donor, akibatnya akan terjadi hemolisis. Hemolisis itu merupakan lisisnya sel darah merah atau pecahnya sel darah merah. Ya, itu untuk transfusi darah, di mana golongan darah 0 merupakan donor universal karena golongan darah 0 tidak memiliki aglutinogen untuk digumpalkan sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah. Kemudian golongan darah AB merupakan resipien universal karena tidak memiliki aglutinin dalam plasma darahnya yang akan menggumpalkan darah sehingga dapat menerima donor dari semua golongan darah. Ini ya. Kesesuaian transfusi darah berdasarkan sistem AB0 dan resus. Bisa kalian amati yang golongan darah yang resipiennya 0 negatif, kemudian donornya 0 negatif juga. Jadi ini sesuai tidak menyebabkan hemolisis. Kemudian apabila 0 negatif dengan 0 positif tidak sesuai menyebabkan hemolisis. Jadi untuk bisa kalian amati untuk tabel ini yang tanda plus itu sesuai berarti tidak menyebabkan hemolisis. Sedangkan yang minus tidak sesuai menyebabkan
hemolisis. Jadi untuk AB, terutama yang HB+, itu semua sesuai. Untuk donor dari manapun sesuai, tidak menyebabkan hemolisis. Demikianlah untuk pembahasan kita kali ini mengenai materi sistem peredaran darah. Semoga kalian mengerti dan tetap selalu semangat belajar di rumah. Ingat menjaga kesehatan ya. Terima kasih, sampai jumpa.